Hai Sobat Koi Indonesia, kembali lagi dengan saya dari Koiport Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan review kembali terkait dengan dua pakan, yaitu pakan import, yaitu Nippon Koi Nippon Color Max, dan yang satunya lagi Aussie Koi Food dengan varian deluxe. Nah, untuk kali ini setelah saya akan review setelah pemakaian sekitar 2-3 bulan ya, seperti biasa, biar hasilnya bisa lebih terlihat bedanya. Nah, seperti biasa untuk reviewnya saya akan selalu melihat dari beberapa aspek, seperti gimana pengaruh pakan tersebut dengan kualitas air, kemudian yang kedua gimana pengaruh pakan tersebut dengan body shape ataupun pertumbuhan ikan koinya, dan yang terakhir dengan kualitas skinnya. Nah, kita langsung aja. Tapi sebelumnya, untuk terkait dengan ingredientsnya, komposisi segala macam, saya tidak akan membahas panjang lebar karena teman-teman bisa baca sendiri di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, ataupun bisa googling sendiri langsung, atau bisa lihat langsung di laman-laman produk dari pakan-pakan koi tersebut. Nah, kita langsung aja untuk melihat dari yang pertama, itu dari pengaruh pakan tersebut kepada air kolam kita. Nah, untuk pengaruh pakan tersebut terhadap air di kolam Fatsa ini, teman-teman bisa lihat ini masih tergolong jernih sih sebenarnya, walaupun masih ada beberapa residu-residunya. Soalnya ini push pakan kan, sekitar 6-7 kali sehari. Jadi masih wajar sih, ini juga masih ada pakan. Jadi masih tergolong oke lah untuk kedua pakan tersebut terkait dengan pengaruhnya ke air. Nah, sekarang kita langsung aja kita coba angkat beberapa sampel dari ikan-ikan yang ada di kolam Fatsa ini. Ini ikan yang pertama, jenisnya Showa dari Isa Koi Farm. Pada saat pertama kali datang sekitar 10 November 2021, size-nya masih 25 cm. Nah, sekarang 17 Januari 2022, size-nya udah menjadi 40 cm. Jadi growth-nya ini naik sekitar 15 cm. Jadi kalau kita hitungan kasarnya sekitar 5 cm per bulan. Nah, untuk pengaruh ke body, lumayan berisi untuk body volume. Selanjutnya untuk pengaruh ke beni, ini lumayan improve ya sebenarnya. Kita bisa lihat pada saat awal datang ini masih orange banget, hampir warna kuning malah. Nah, sekarang ini sudah lumayan agak merah, jadi hi atau beninya ini udah lumayan naik. Nah, overall untuk sumi segala macam juga mengalami peningkatan. Intinya secara keseluruhan lumayan bagus untuk kualitasnya. Selanjutnya nih ikan yang kedua, Showa Jinrin. Mungkin teman-temannya masih mengingat 20 Oktober 2021 kemarin size-nya masih 32 cm. Nah, sekarang udah menjadi 42 cm di 17 Januari 2022. Untuk growth-nya ini sekitar 10 cm ya dalam 3 bulan. Jadi hitungan kasarnya sekitar 3 cm lebih per bulan. Jadi masih di bawah target sih sebenarnya untuk growth-nya. Nah, untuk kualitas beni ini lumayan. Hampir sama pada saat saya menggunakan Saki Hikari Color. Untuk Shumi juga hampir nggak ada perubahan sih sebenarnya. Nah, untuk body volume ini lumayan lebih berisi ya dibanding sebelumnya. Jadi overall, walaupun target growth-nya itu masih di bawah ekspektasi saya, tapi kalau kita bandingin dari kualitas skin sama body volume segala macam, ini masih lumayan lah, not bad, lumayan bagus. Dan terjadi lagi. Itulah tadi hasil trial saya untuk keeping koi selama sekitar 2-3 bulan dengan menggunakan pakan
Nippon Color Max dan juga LC Koi Food dengan varian Deluxe. Untuk kesimpulannya sendiri sih cukup memuaskan, mulai dari aspek kualitas pengaruh ke air, nggak begitu keruh, lumayan jernih malah. Kemudian yang kedua, untuk pengaruh ke body ikan lumayan berisi, grow-nya juga lumayan. Kemudian untuk pengaruh ke skin dan juga tone color, beninya lumayan, warna merahnya masih tetap terjaga. Jadi kalau kita compare dengan Saki Hikari Color dibanding Nippon Color Max ini sebenarnya hampir sama, 11-12, walaupun untuk Saki Hikari Color masih, menurut pendapat saya pribadi, itu masih di atas sedikit untuk Saki Hikari Color. Namun dengan harga yang lebih murah, Nippon Color Max ini masih sebenarnya worth it lah dengan harganya. Untuk pengaruh ke Shiroji-nya, sebenarnya sebelum menggunakan LC Koi Food itu lumayan kuning. Jadi efek Saki Hikari Color dengan Nippon Color Max itu, untuk sebagai informasi buat teman-teman di rumah, itu akan membuat Shiroji akan sedikit menguning. Nah, itu biasanya kita kombinasi dengan white germ. Nah, kebetulan untuk LC Koi Food ini memang ternyata cukup ampuh untuk membuat Shiroji menjadi lebih bersih ataupun putih. Nah, jadi bisa dilihat tadi kualitas Shiroji-nya bisa ketolong lah, walaupun kita menggunakan puspakan menggunakan Nippon Color Max ini. Nah, overall sih lumayan bagus, sangat memuaskan malah. Kalaupun mungkin menurut teman-teman kualitas ikannya kurang bagus atau biasa-biasa saja, ya itu lebih bukan karena pakannya, tapi lebih kepada kualitas ataupun genetik ikan saya sendiri yang biasa-biasa aja. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekiranya ada kesalahan ataupun yang perlu direvisi, bisa tulis di kolom komentar. Ataupun semoga kita bisa belajar bersama, dan salam koi untuk persahabatan.